Sebelum kita mulai kuliah kita pagi ini, ada baiknya kita awali dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ada beberapa pertanyaan ada beberapa informasi yang mau Ibu sampaikan. Pertama, untuk meningkatkan latihan soal Anda, maka hari Jumat minggu ini itu akan diadakan tutorial, ya. Jadi jadwal tutorial kita bukan hari Selasa jam 2 sampai jam 4, tapi hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Begitu. Itu yang pertama. Maaf. Yang kedua adalah ada mulai minggu ini itu akan ada soal PR modul dan nanti akan Ibu share di Teams. Jadi begitu juga dengan link tutorial. Bagi untuk PR, Anda sudah tahu kan ketentuannya bahwa setiap Anda harus membuat jawabannya dan kemudian Anda juga perlu menulisnya. Kalau diketik juga boleh, tapi tidak boleh copy paste dari teman Anda, ya. Jadi boleh tulis tangan di tab atau tulis tangan manual gitu dengan pensil atau pulpen. Tapi yang jelas gitu ya. Kemudian dikonversi menjadi PDF. Nanti penilaiannya akan dikelompokkan berdasarkan nilai kelompok. Jadi Anda boleh bekerja sama antar kelompok. Yang tidak boleh itu kalau Anda mengcopy paste-nya, ya. Baik, itu mengenai modul, lalu nanti kita ada video pembelajaran, cuman Ibu lagi konfirmasi dengan koordinator tentang mekanisme pengumumannya seperti apa. Itu. Ada pertanyaankah sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke materi minggu ini ya, tentang potensial listrik. Oh ya, untuk yang ngerekam siapa sekarang hari ini? Kemarin tes. Ihwam ya? Oke. Ibu set sebagai co-host ya. Oke, good. Baik, Ibu share screen sekarang tentang potensial listrik. Okay. Recording in progress. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pembahasan tentang potensial listrik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya listrik, medan listrik, dan bagaimana kaitan antara gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Gambar yang sama jika ada sebuah partikel atau muatan 1 dan muatan 2, ya, yang mereka berinteraksi. Nah, jika partikel 1 diletakkan pada sekitar titik P, ya, di sini, kemudian di sekitar titik P dekat dengan partikel 2 yang mana muatannya positif, maka kita sudah belajar pertama. Partikel 1 itu akan bergerak menjauhi karena dia mengalami gaya listrik yaitu tolak menolak, ya. Jadi dia akan menjauhi partikel kedua dan dia arahnya ke kiri, ya. Nah, setelah itu kita juga gaya yang dialami oleh partikel 1 ini dikarenakan medan listrik yang dibuat oleh partikel 2. Ya, jadi gaya yang timbul itu ditimbulkan karena ada medan listrik dari partikel 2 dan medan tersebut baru bisa dirasakan atau diketahui jika ada partikel 1 yang diletakkan pada titik P di sekitar partikel 2 atau yang kita sebut dengan istilah test charge. Ya.
Oke, jadi ini kronologi untuk interaksi antara partikel 1 dan partikel 2. Pertama adanya gaya listrik, dan gaya listrik itu muncul karena adanya medan listrik. Nah, yang ketiga, karena partikel 1 ini bergerak, ya, dia menjauhi karena dia saling bermuatannya sama, maka ia akan memiliki energi kinetik. Ya, energi kinetik dalam geraknya, dan energi kinetik tersebut berasal dari energi potensial yang diakibatkan gaya yang dimiliki oleh kedua partikel. Ya. Nah, energi kinetik energi kinetik ditimbulkan dari energi potensial dan energi potensial ini. Nah, untuk mengetahui energi potensial, kita perlu mengetahui potensial listrik pada titik P oleh partikel 2 akibat keberadaan partikel 1 di titik tersebut. Ya, jadi begitu. Jadi interaksinya kan Q1 dan Q2 ini ada gaya yang bekerja antara mereka karena mereka tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, gaya tersebut timbul karena ada medan listrik yang di-create oleh muatannya, dan kemudian dalam pergerakan tersebut, pergerakan interaksi tersebut ada energi kinetik. Energi kinetik itu timbul karena ada energi potensial, dan energi potensial itu karena adanya potensial listrik antara dua partikel tersebut, Q1 dan Q2. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai ilustrasi ini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita sekarang lihat hubungan antara usaha dan energi potensial. Karena potensial listrik itu bersumber dari energi potensial, nah energi itu muncul karena adanya usaha. Ya, nah kita lihat. Kita sudah tahu bahwa perubahan energi potensial didefinisikan sebagai negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi gaya listrik ini termasuk kepada gaya yang konservatif, yang mana delta U sebanding dengan minus dari usaha. Nah, ini kita sudah belajar di bab mekanika pada semester lalu. Nah, misalkan ada sebuah partikel bermuatan positif ditempatkan dalam sebuah medan listrik. Jadi ini ada sebuah medan listrik dari sebuah plat yang bermuatan positif dan bermuatan negatif, lalu medan listriknya berarti dari positif ke negatif, lalu ada partikel yang bergerak dari titik B ke titik A. Bagaimana, apa saja yang terjadi, yang dialami oleh partikel ini? Nah, pertama, untuk memindahkan partikel dari B ke A, maka kita perlu melakukan usaha, yaitu disimbolkan dengan VBA. Ya. Nah, VBA ini kita bisa nyatakan usaha oleh gaya listrik itu adalah sebanding dengan W sama dengan F dikali dengan delta X. F ini kita tahu adalah besaran vektor, dan delta X ini adalah besaran vektor karena ini arah. Maka mereka adalah perkalian sejajar, yang mana ini disimbolkan dengan perkalian dot. Ya, di F dot delta X. Ya. Nah, kita juga sudah belajar ketika kita minggu lalu belajar tentang medan listrik, F itu adalah muatan dikali dengan medan listrik. Ya, jadi bisa kita nyatakan VBA itu sebanding dengan Q dikali E di dot delta X. Nah, E dot delta X ini bisa kita tulis menjadi Q dikali E cos theta dikali dengan delta X. Begitu ya. Oke. Nah, perubahan energi potensialnya nanti kalau kita sudah ketemu dari usahanya, kita bisa nyatakan delta U sebanding dengan minus VBA. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Tolong dijawab. Halo? Ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Sepertinya belum ada, Bu. Belum. Sip, terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat tentang potensial listrik. Potensial listrik ini itu berkaitan dengan energi. Jadi F dot delta X ya, ini adalah perkalian vektor dot di perkalian dot dengan delta X. Perkalian dot vektor ini menghasilkan sebuah skalar. Makanya usaha itu
skalar nilainya, dan delta U energi potensial berbentuk skalar ya, bukan berbentuk vektor. Oleh karenanya, ketika kita melihat potensial listrik, yang mana potensial listrik itu merupakan energi potensial listrik dibagi dengan muatan. Maka energi potensial listrik adalah skalar, muatan adalah skalar, sehingga V itu potensial listrik berbentuk skalar, bukan vektor ya. Oke. Selanjutnya, nah, jika ada beda potensial antara dua titik, ya misalkan ada titik awal dan titik akhir, maka di dalamnya ada medan listrik, maka potensial listrik tersebut bisa kita nyatakan delta U dibagi dengan delta Q, ya, yang mana delta U adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, jika kita gantikan, kita substitusikan delta U, V di sana, yang mana hubungan antara delta U dan V itu adalah sama, delta U sebanding dengan minus W, maka potensial listrik ini bisa kita nyatakan juga dengan minus W dibagi dengan Q. Seperti itu ya. Oke. Dan ini definisi dari beda potensial yang mana itu sebanding dengan minus W dibagi dengan Q. W kita bisa nyatakan itu adalah F dikali delta X ya tadi, yang mana F itu adalah E dikali Q dikali delta X. Nah, kita lihat nanti. Nah, ini ada sedikit catatan, jika energi potensial awalnya itu adalah 0 di titik terhingga, maka potensial listrik di titik tersebut sama dengan 0 ya. Jadi misalkan suatu benda yang dari tak hingga ditaruh pada sebuah titik, berarti dia itu jaraknya adalah tak hingga, kemudian energi potensial awalnya adalah 0 ya, dan potensial listrik awalnya adalah 0. Untuk potensial akhirnya kita lihat perpindahannya di mana, dan kemudian nanti kita bisa melakukan perhitungan di dalamnya. Begitu maksudnya ya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita menghitung potensial dari medan listrik. Jadi kalau seandainya diketahui medan listriknya itu bagaimana. Jadi misalkan ini ada lintasan, ya, ini ada medan listrik, lalu ini ada suatu partikel yang bergerak dari suatu titik inisial ke titik final, dan kita mau mengetahui berapa usahanya, ya. Nah, seperti biasa kalau dia dalam bentuk lintasan ini, maka kita harus membuat sebuah partisi, ya, yang tanda biru ini. Ya, lalu kemudian kita integrasikan sepanjang lintasannya dari posisi awal ke posisi akhirnya. Seperti itu. Nah, usaha yang dilakukan DW pada muatan yang disebabkan oleh gaya sepanjang garis DS karena ada medan listrik ini, maka kita bisa nyatakan DW sebanding F dot DS. Ya, tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. 2 slide sebelumnya. Dan F ini kita tahu itu adalah muatan dikali medan listrik, ya. Maka kita bisa nyatakan W itu adalah usaha total dari I sampai F ini adalah Q0 dikali dengan integral E dot ds. Ya. Jadi kita seperti Ibu bilang, kita integrasikan dari posisi awal ke posisi akhirnya. Dan ingat E dot ds ini adalah perkalian dot, jadi E cos theta ds. Ya. Nah, jika diketahui, ya sebelumnya kita sudah tahu bahwa potensial listrik itu sebanding dengan minus usaha dibagi dengan Q. Ya. Maka kita bisa substitusikan W-nya kita ganti Q0 integral E dot ds ini, sehingga potensial listrik bisa dinyatakan sebanding dengan minus integral E dot ds. Oke. Nah, jika V inisialnya adalah 0, ya potensial awalnya adalah 0, maka kita bisa nyatakan potensial listrik itu sebanding dengan minus integral E dot ds. Seperti itu. Ini adalah persamaan umum dari potensial listrik.
Nah, Anda mungkin waktu SMA belajarnya potensial listrik sama dengan K per R kan ya. Nah, kita lihat itu. Dan kenapa itu bisa menjadi K per R. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Belum, Bu. Belum. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, beda potensial itu adalah minus integral E dot ds, sehingga kita ingat bahwa untuk benda titik, ya, oleh muatan titik, medan listriknya itu adalah 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, oleh karenanya, kalau kita lihat kondisi seperti ini, ya, jadi ini ada medan listrik, lalu ini ada muatan yang berpindah dari titik B ke titik A. Medan listriknya bisa kita nyatakan K per R kuadrat, lalu ds-nya itu adalah pada arah delta X ini. Sudut yang dibentuk oleh E dan ds-nya itu berarti sudutnya E-nya ke kanan, X-nya itu adalah ke kiri. Sehingga sudutnya 180. Cos 180 itu adalah minus 1, sehingga tanda minus ini jadi hilang. Ya, delta V sama dengan integral E ds saja. Nah, ds-nya berarti dia bergerak sepanjang R, maka adalah integral dari ds adalah menjadi S, yang mana integrasinya dari 0 sampai ke F. F-nya adalah R. Dari 0, dari tahingga sampai ke R. Ya, karena V inisialnya itu adalah dari titik tak berhingga. Nah, kalau kita substitusikan, diperolehlah bahwa V itu dengan E adalah K per R kuadrat atau 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat, dan beda potensialnya menjadi V sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R. Ya, jadi ini yang dulu waktu pas SMA Anda mungkin diperolehnya adalah V sama dengan K per R, gitu ya, diperkenalkannya seperti itu. Tapi rumus umum dari beda potensial itu adalah delta V sama dengan minus integral E dot ds. Kenapa ini menjadi V sama dengan K per R kuadrat? Karena waktu SMA itu diasumsikan partikel Anda berada pada medan listrik yang homogen, dan dia bergerak dari titik B ke titik A. Jadi tahu medan listriknya bisa saja tidak dalam bentuk homogen, ada dimensinya, dan pergerakannya juga bisa dalam bentuk lintasan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jadi ini kondisi umumnya, persamaan umum untuk beda potensial, dan ini kondisi khususnya untuk kasus seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana potensial oleh kumpulan muatan? Berarti kita tinggal menjumlahkan potensial listrik dari masing-masing muatan. Ya. Oke, V sama dengan penjumlahan VI, yaitu 1/4 V epsilon 0 sigma QI dibagi dengan RI. Oke. Nah, kita lihat sebuah contoh soal. Di dekat permukaan bumi, medan listrik memiliki nilai 150 Newton per Coulomb dengan arah ke bawah, ya, atau ke arah pusat permukaan, ke arah pusat bumi. Tentukan perubahan energi potensial listrik, ya, delta U pada elektron yang disebabkan oleh gaya listrik sehingga elektron bergerak ke atas sejauh 520 meter. Coba Anda kerjakan ini, Ibu berikan waktu 3 menit. Hati-hati dalam membaca soalnya. Ini kasusnya masih mudah ya, ini ada medan listrik, kemudian ada sebuah elektron yang jaraknya 520. Berapa potensial listrik?
Jika nanti sudah ada yang jawab, silakan raise hand-nya, nanti biar bisa Ibu hitung sebagai nilai keaktifan ya. Saya boleh coba, Bu? Silakan raise hand bagi yang bisa menjawab. Alexander Aditya, NIM-nya 126. 126. Silakan dinyalakan kameranya, Alex. Oke, silakan dijawab. Jadi kan kita disuruh untuk cari perubahan energi potensial listrik. Jadi dicari delta U. Delta U itu didapatkan dari min usaha gaya listrik yaitu minus W. Nah, W-nya sendiri itu dapatnya dari F kali delta X. Yang kita tahu F itu jabaran dari Q dikali E, yaitu apa? Terus nanti dikali delta X. Jadi untuk E-nya itu ada 150 Newton per Coulomb, Q-nya itu ada muatan dari satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, sama perpindahannya itu 520 meter. Jadi kalau dikalikan semua itu jadinya usahanya 1,24 kali 10 pangkat min 14 Joule. Jadi usahanya negatif min 1,24 kali 10 pangkat min 14 Joule. Oke. Kenapa usahanya negatif atau positif?
Nilai akhir dari usahanya? Negatif. Negatif, kenapa? Soalnya usaha itu min apa? Sebentar. Usaha itu F kali usahanya positif. Kenapa? Kenapa positif, Alex? Jawabannya benar, positif, tapi alasannya, nah itu nggak tahu. Iya, kurang tahu sih, Bu. Sudut yang dibentuk antara medan listrik dan perpindahannya apa? Itu sejajar ya, Bu? Jadi sudutnya sejajar atau berapa? Medan listriknya arahnya ke kemana? Medan listriknya arahnya kemana? Di soalnya itu ada. Ibu share lagi. ke bawah, Bu. Ke bawah. Medan listriknya ke bawah. Nah, kemudian pergerakan dari 180 derajat, Bu. 180 derajat. Terus jadi usahanya positif. Soalnya dikali cos 180. Dikali cos 180 derajat berapa? -1. -1. Terus kenapa jadi positif? Itunya apa? Muatannya negatif ya, Bu? Ya. Muatannya negatif. Jadi negatif dikali dengan? Negatif dikali negatif. Jadi positif. Dari cos 180 jadi positif. Jadi usahanya jadi positif sehingga energi potensial listriknya menjadi negatif karena delta U sama dengan minus W. Oke. Sip, terima kasih Alex. Benar. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Jadi ini, pertama kita bikin dulu deskripsinya. Jadi ada medan listrik yang menuju ke pusat bumi, berarti arahnya ke bawah. Kemudian ada elektron. Ingat ya, di sini ditandai nih, elektron. Muatannya itu negatif, dan dia bergerak ke luar permukaan bumi. Ya, oke. Berarti, dan ini adalah D-nya, arah lintasan, sehingga sudut yang dibentuk antara medan listrik dan lintasannya adalah 180 derajat. Dan muatannya adalah minus. Sehingga kita bisa lakukan perhitungan, W sama dengan F dot D, yang mana F itu Q dikali E, dan Q E dot D itu bisa kita nyatakan E D cos theta. Ya. Oke, lalu tinggal kita substitusikan nilainya, muatannya itu kalau elektron berarti minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi hati-hati ya, bisa elektron, bisa proton. Ya, kalau elektron minus 1,6, lalu medan listriknya 150 Newton per coulomb, D-nya adalah 520 meter, kemudian cos 180, karena sudut yang dibentuknya adalah 180 berlawanan arah. Jadi diperoleh W-nya 1,2 kali 10 pangkat minus 14. Ini minus, cos 180 minus jadi plus. Dan delta U menjadi minus W, yaitu minus 1,2 kali 10 pangkat minus 14. Jadi jangan sampai salah ya tandanya, karena kalau misalnya ada salah tanda, kalau soalnya pilihan ganda seperti tahun lalu, berarti Anda akan salah, tidak mendapatkan nilai. Tapi kalau soalnya itu adalah esai, nanti kalau kita ujiannya luring, berarti nanti nilainya kan ada pengurangannya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Dan hati-hati juga kalau seandainya di sini dinyatakan proton. Kalau proton, muatannya sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19, tapi tandanya positif di sini. Berarti nilai B-nya adalah
minus 1,2 dan delta U-nya adalah plus 1,2. Kali 10 pangkat minus 14 ya. Ada pertanyaankah untuk soal ini? Garpit. Ada yang bertanya? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Untuk yang muatan si elektronnya itu udah pasti 1,6 atau misalkan nanti di soal yang lain ada ketentuannya lagi gitu? Oh tidak, muatan dari elektron itu akan sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi kalau seandainya Anda ujiannya nanti daring, kita kan nggak tahu ya kondisinya sekarang COVID-nya mulai naik lagi, bisa jadi nanti ujiannya kita daring. Nah, berarti Anda bisa tinggal googling muatan elektron kayak gitu, itu pasti sama, nggak akan berubah. Gitu. Begitu juga kalau seandainya ditanyakan proton kayak gitu, seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya. Cuma mau memastikan saja, Bu. Kalau kan kemarin kan di SMA gitu kan, Bu, kalau menuliskan muatan elektron itu kan Suaranya negatifnya bisa kayak lebih gitu. keras nggak? Halo, Bu. Halo. Iya. Kadang kan kayak kemarin kan di SMA gitu kan, Bu, kalau menuliskan muatan elektron itu kan tanpa minus, Bu. Itu memang muatan elektron itu harus dituliskan minusnya gitu. Iya. Kalau untuk di usaha ini, karena dia elektron, muatannya ya kita tulis tanda minusnya gitu. Beda kalau kayak kemarin kita menentukan gaya. Gaya itu kan Q-nya itu pakai tanda mutlak, jadi nilai dari muatannya. Tapi kalau seandainya di sini, itu muatannya itu ya kalau dia muatan negatif, kalau muatan positif, karena dia adalah bentuk skalar. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Mau tanya Bu, kalau misalnya partikel diganti proton nanti kan arah geraknya juga beda ya, Bu. Jadi nanti sudutnya juga kalau mau partikelnya diganti jadi proton itu Bu, itu kan nanti arah geraknya juga berbeda kan Bu. Itu nanti kalau berpengaruh ke nih, kalau di sini kan dibilang ini ada sebuah medan listrik, tentukan perubahan energi potensial listrik pada elektron yang disebabkan oleh garis listrik sehingga elektron bergerak ke atas. Kalau di sini, kalau dibilang protonnya bergerak ke atas, ya udah sudutnya juga sama 180. Beda kalau protonnya bergerak ke pusat bumi. Berarti sudutnya itu adalah 0 derajat. Jadi informasi gerak protonnya bagaimana gitu. Gerak dari semua muatannya itu bagaimana. Oke, baik Bu. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Oke, sudah paham ya? Tidak ada lagi. Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini. Tentukan potensial di titik P yang terletak di pusat segi 4. Yang di sini ya. Nah, diketahui jaraknya adalah 1,3 meter. Dan besar masing-masing muatan adalah Q1 adalah 12, N ini nanocoulomb. Jadi ingat ya, Anda harus merubah dari nanocoulomb ke coulomb. Ya, nano berarti 10 pangkat minus 9. Lalu ini ada Q2 minus 24 nanocoulomb, ada Q3 di sini minus ini Q3 plus 31 nanocoulomb dan ini Q4 17 nanocoulomb. Nah, coba hitung berapa potensial listriknya.
Baik, silakan raise hand bagi yang bisa menjawab. Oke, Erik, NIM-nya 222. Coba Ibu lihat, sudah ada nilai keaktifannya kah? Oh, Erik sudah ada. Ada yang lain kah? Ada yang lain yang mau mencoba? Erik sudah ada satu kali. Zaki sudah ada. Alexander. Muhammad Tauhid udah 2 kali. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, ya udah, Erik kita kasih aja kesempatan 1 kali lagi. Ada yang mau mencoba? Oke. 274. Afan. Oh, Hilmi. Silakan Hilmi. Nyalakan videonya Hilmi. Ya, dengar Bu. Video Ibu nggak nyala ternyata. Iya, silakan. Oke, dari beda potensial seluruhnya Dok. Jadi tinggal ditambah beda potensial dari muatan 1, beda potensial dari muatan 2, beda potensial dari muatan 3 dan 4 gitu. Nah ini kan sama R-nya sama, jadi bisa dikeluarin dulu, nanti tinggal dikali muatan totalnya gitu. Iya. Pakai kolom. Jadi jawabannya? Jawabannya 351,9 ada jelek sih. Berapa? Saya dapatnya jelek itu Bang guys. 351,99. Ya, nggak apa-apa. Jadi total key-nya berapa diperoleh? Total key-nya 36. 36. Positif atau negatif? Positif. Positif. R-nya? R-nya 0,65 akar 2. Oh, no. Oke, akar 2. Oke. Sip, terima kasih Hilmi. Kita lihat bersama-sama jawabannya ya. Sudah benar. Jawabannya oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Hilmi, kalau kita menghitung medan potensial listrik ya, kita tinggal menjumlahkan potensial dari titik Q1, titik P terhadap muatan Q2, titik P terhadap muatan Q3, titik P terhadap muatan Q4 ya. Yang mana itu adalah V sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q1 per R, karena di sini jaraknya sama semuanya, yang mana setengah D akar 2, jadi kita tinggal menjumlahkan Q-nya. R-nya dapat 0,9, atau 1/3 itu 0,66 akar 2, 0,6. Lalu Q-nya kita jumlahkan, 12 ditambah dengan minus 24 ditambah 31 ditambah 17 diperoleh 36 nanocoulomb 10 pangkat minus 9 coulomb ya. Dan kita hitung diperoleh nilainya kurang lebih sekitar 350 volt seperti itu. Baik, ada pertanyaan kah? Ada yang bertanya atau paham semuanya? Paham. Oke, good.
Kalau gitu kita lanjutkan materinya tentang potensial oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Nah, ini sama kayak kemarin. Bagaimana kita boleh bertanya tadi ya, Bu? Oh iya, silahkan. Kalau misalkan sudutnya berbeda-beda, kan ini kan kesannya kan kayak saling tegak lurus, Bu. Sudutnya berbeda-beda, apakah sama tetap ditambahin aja apa dikali tetanya dulu? Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya yang ditanya hanya potensial listrik, kalau sudutnya itu berbeda-beda, kita hanya menentukan nilai R-nya aja. Kalau R-nya berbeda-beda, ya udah Q1 dibagi dengan R1, Q2 dibagi dengan R2, Q3 dibagi dengan R3, Q4 dengan R4. Gitu saja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Karena ini muatan titik. Kalau tadi kalau kayak muatan yang bergerak, ada distribusinya, ada lintasannya, nah itu baru pakai integral. Kayak gitu. Pakai tetanya. Oke, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebuah batang yang bermuatan kontinu lagi. Nah, kalau kemarin kita ditanya berapa medan listrik di titik kirinya, sekarang berapa potensial listrik di titik P, yang mana itu di atas dari ujung kirinya ini, ya. Seperti biasa, kita buat sebuah partisi di sini, ya, di yang warna orange ini. Lalu kita tentukan ini ada jaraknya dari ujung itu adalah X, besar dari partisinya adalah dx, dan ini adalah titik P, di mana kita mau menentukan berapa potensial listrik di sana, ya. Lalu kita akan mengintegrasinya dari ujung bagian kirinya dari 0 sampai ke L, ya. Ini adalah titik nolnya di sini. Pertemuan sumbunya ada di sini. Oke. Nah, dengan Pitagoras kita bisa tentukan R sama dengan X kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah, yang mana kemudian rapat muatannya kita sudah tahu waktu menentukan medan listrik dq adalah lambda dikali dx. Sehingga untuk menentukan potensialnya kita bisa menyatakan potensial dari sebuah partisi ini adalah 1/4 V epsilon 0 dq per R. dq-nya bisa kita nyatakan lambda dikali dx dan R-nya adalah d kuadrat ditambah x kuadrat pangkat setengah. Ya. Lalu untuk menentukan nilai potensialnya kita bisa integrasikan ya dari 0 sampai ke L sepanjang sumbu dx. Ya. Ada pertanyaan untuk sampai di sini sebelum kita melakukan integrasinya? Ada yang bertanya kah? Halo, tolong dijawab. Sepertinya tidak. Tidak, oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, lalu, ini lupa ya Ibu ngasih slideshow-nya. Jadi kita lakukan integrasi dari 0 sampai ke L. Jadi lambdanya bisa kita keluarkan, 4V epsilon 0 integral 0 sampai ke L, dx dibagi x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, integral dari 0 sampai L dx per x kuadrat pangkat setengah ini itu sebanding dengan ln x plus x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Nah, untuk mencari integrasi ini ada di buku Fidas, di buku Kittley juga ada. Kittley kan? Pegangannya apa ya namanya ya? Kittley bukan ya? Bukan. Cardinal bukan, Bu. Apa? Cardinal. Oh, Cardinal bukan Kittley. Kittley itu ini Cardinal sama Giancoli, itu ada di halaman depannya. Jadi Anda bisa lihat itu, dan biasanya kalau dalam bentuk soal esai, yang mana itu ada kemungkinan penurunan integral-integral seperti ini, itu juga diberitahukan, diinformasikan ya. Tapi kalau seandainya soalnya open book, itu tidak akan diberitahukan dan Anda bisa melihatnya di buku pegangan, di buku Cardinal. Oke, terima kasih. Nah, jadi ln x plus x kuadrat plus d kuadrat dari 0 sampai L dan diperoleh ln L plus L kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah dikurang dari ln d
ya, karena kalau X-nya 0 masih ada D, dan sehingga potensial listrik di sekitar batang yang bermuatan seragam itu bisa dinyatakan seperti ini. P sama dengan lambda per V4 V epsilon 0 ln L plus L kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah per D. Begitu juga kalau seandainya dia dalam bentuk cincin, konsepnya sama. Ya, tinggal syarat batasnya aja yang berbeda-beda, tergantung kondisinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ya, silahkan. Perlu Ibu izin bertanya? Iya. Dalam ujian apakah kita suaranya hilang? Langsung rumus. Gimana? Dalam ujian? Dalam ujian apakah kita untuk mendapatkan poin yang full atau kalau langsung atau boleh langsung pakai rumus ini? Oke, tergantung yang ditanya. Kalau seandainya disuruh menghitung berapa potensial listrik untuk muatan yang kontinu, kita perlu menurunkan seperti ini. Tapi mungkin bentuknya misalkan persegi atau segitiga atau dalam bentuk lingkaran seperti itu. Tapi kalau seandainya udah diberitahu pada suatu batang, kemudian Anda tidak perlu menurunkan, ya kalau yang kayak gini disuruh diturunkan ya langsung aja menggunakan rumusnya. Gitu. Misalkan diberitahu ada sebuah batang, berapa energi potensialnya seperti itu. Ada muatan yang bergerak gitu. Nah, itu Anda tinggal langsung menggunakan rumus ini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Misi Bu mau nanya. Berarti kalau misal untuk yang cincin Bu, L dan D-nya itu jadi apa ya Bu? L dan D mana? Oh, yang ini. Iya. Okay. Kalau seandainya dia dalam bentuk cincin, sama kayak kita kasus yang pertama, ingat, misalkan ada cincin, kemudian ada jaraknya, D-nya itu berarti R besar, terus ada R kecil, berarti kita harus mengganti yang komponen bagian R-nya nanti. Terus kemudian ada bagian dx-nya itu menjadi dr, ya, lambda dikali dx-nya berarti sepanjang jari-jari cincin berarti ya 2 V dr. Kemudian ini tetap ada R kuadrat sama dengan ini misalkan Z kuadrat dikali R besar kuadrat kayak gitu. Gitu nanti. Jadi berbedanya nanti di X-nya ini diganti dengan 2 VDR, kemudian ini tetap cuma 1 R, 1 mungkin D, kalau seandainya jarak dengan titik apinya D, ini adalah R kecil, ini R besar. Kalau R kecilnya tidak diketahui, yang diketahui adalah jari-jari cincin, kan biasanya berarti ini X-nya diganti dengan R kecil. R besar jari-jari. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Jadi bagus ya pertanyaannya, itu biasanya suka ditanya yang seperti itu kalau seandainya dia dalam bentuk cincin gitu. Alright. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, energi potensial listrik dari sistem muatan titik itu bagaimana? Nah, kita sudah menghitungkan tadi energi potensial listrik sebuah sistem muatan titik sama dengan usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan-muatan tersebut dari titik tak hingga. Berarti kalau dari titik tak hingga, VI-nya adalah 0, hingga membentuk suatu sistem. Misalkan 2 buah titik Q1 dan Q2 ini terpisah sejauh R. Jadi potensial yang disebabkan oleh muatan Q1 itu adalah VI-nya kan 0 ya, karena dia dianggap dari tak berhingga, sehingga V-nya adalah 1/4 V epsilon 0 Q1 dibagi R. Nah, energi potensial listrik dari pasangan dua muatan tersebut akibat ada muatan dua ini berarti U sama dengan V di sini, ya, Q2 dikali dengan V sehingga U sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R. Gitu ya.
Oke, karena Q1-nya positif, Q2-nya positif, maka semuanya nilainya positif. Nah, ini yang Anda pelajari waktu SMA juga, ya, karena waktu SMA diasumsikan muatannya hanya sebagai muatan titik, sedangkan sekarang kita sudah tahu muatannya bisa dalam bentuk muatan kontinu, bisa dalam bentuk plat juga. Kita lihat contoh soal lagi. Berapa energi potensial listrik dari sistem 3 muatan seperti gambar ini? Kalau tadi 4 muatan berbentuk persegi. Nah, kalau ini bagaimana kalau dia 3 muatan? Ada Q1, ini di mana? Q1 plus Q2 minus 4Q dan Q3 adalah 2Q. Yang mana Q itu adalah 150 nanocoulomb. Jadi muatan listrik dari interaksi antara muatan 1, muatan 2, muatan 3. Silakan Anda coba kerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit.
Baik, silakan raise hand. Oke. Zaki, silakan. NIM-nya 102 ya? Sebentar ya. 102. Silakan nyalakan videonya. 102. Oh, sudah ada. Yang lain? Yang lain, kita berikan kesempatan ke yang lain ya. Yang lain, silakan. Kalau tidak ada yang mau raise hand, nanti kita berikan kesempatannya ke Zaki. Ada yang lain? Ayo. Gak apa-apa, salah ya, karena kita ini belajar bukan ujian gitu. Ada yang mau raise hand? Saya Zaki? Oke, kalau gitu Zaki, silahkan. Nyalakan videonya. Oke. Kalau misalkan K dikali Q1 kali Q2 per D. Jadi di sini ada 3 buah muatan, jadi U12 ditambah U13 ditambah U32. Karena nilai K sama nilai D-nya sama, jadi saya keluarin. Jadi K per D dikali Q1 kali Q2 ditambah Q2 kali Q3 ditambah Q1 kali Q3. Hasilnya nanti jadi K per D dikali minus 10 Q kuadrat. Karena Q kuadratnya 150, jadinya 0,00202 per D. Sementara di soal jadinya negatif 0,00202 per D. Karena D-nya kan nggak dikasih tahu di soal. Apa? Karena apa? Tidak diberitahu di soalnya? Nilai jaraknya. Jarak antar muatan. Oh, oke. Oh, D-nya nggak diberitahu ya, 0,12. Oh, sorry, D-nya 0,12 meter. Berarti hasilnya nanti jadi negatif 0,016. Oke, sip. Terima kasih, Zaki. Kasih centang dulu. Ya, kita lihat bersama-sama ya. Oke, nah, bagaimana untuk menyelesaikan, menghitung berapa energi potensial listrik dari sistem ini? Pertama itu usaha untuk membawa muatan Q1, jadi kita abaikan dulu muatan Q2 dan Q3-nya. Dari muatan tahingga ke tempatnya itu adalah 0, ya. Sehingga usaha untuk membawa muatan Q2 dari titik tahingga ke tempatnya yang berjarak D dari Q1 yaitu adalah U sama dengan K Q1 dikali Q2 per D. Ya, kalau Q1 itu nggak ada Q2 Q3-nya karena ya diasumsikan dia ada muatan pertama dari tahingga gitu ya. Kemudian Q2 ini karena ada Q1 maka dia ada interaksinya dengan Q1. Begitu seterusnya untuk Q3, untuk usaha untuk membawa muatan Q3 dari tahingga ke posisi di antara Q1 dan Q2, maka W-nya adalah usahanya sama dengan beda potensialnya, energi potensialnya yaitu U13 dan U23. Maka kalau kita jumlahkan semuanya, energi potensial listrik totalnya adalah penjumlahan dari ketiga usaha tersebut, yaitu U123 ditambah U12 ditambah U13 ditambah U23. Gitu ya. Dikolek K U12 berarti Q1 dan Q2. Ini Q1 dan Q3, ini Q2 dengan Q3.
Gitu. Nah, kita kalikan, ini menjadi D-nya sama semuanya. Ini ada menjadi minus 4, ini plus 2, dan ini minus 8. Ya, minus 12 ditambah plus 2 menjadi minus 10 Q kuadrat. Q-nya itu adalah muatan elektron. Jadi, dikali 150 kali 10 pangkat minus 9C. Oh, udah dikasih tahu ya? Oh, sorry. Q-nya 150 nanocoulomb, jadi 150 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Seperti itu. Dibagi dengan D-nya 0,12 meter. Ada pertanyaan untuk soal ini? Silahkan. Ada pertanyaan kah? Belum, Bu, sepertinya. Oke, sip. Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu slide terakhir tentang potensial dari konduktor bermuatan. Ya, nah kita sudah tahu kalau di dalam sebuah konduktor medan listriknya adalah 0, kan ya? Karena muatannya tersebar di permukaan. Nah, dari persamaan potensial listrik yang mana delta V sama dengan minus integral E ds. Jadi untuk potensial VI, VF dan VI-nya sama dengan W, yang mana di dalam itu adalah 0, maka muatan-muatannya terkumpul di permukaan konduktor. Jadi VB ke A itu adalah W dan itu di permukaan. Potensialnya adalah 0 di sini. Oleh karena itu, usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel dari dalam ke permukaan konduktor itu adalah 0 dinyatakannya. Potensial di dalam konduktor memiliki nilai yang sama dengan permukaannya, kecuali kalau di luar konduktor baru nanti ada nilai potensialnya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kita buat suatu grafik potensial terhadap jari-jari, kalau dia bermuatan lingkaran, jadi dari 0 sampai ke suatu nilai jari-jari itu ada memiliki nilai, lalu nanti dia semakin berkurang potensialnya karena mengikuti persamaan minus integral E ds ini. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dinyalakan videonya, kita akan foto absensi, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Sudah siap semuanya? Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Oke. Satu, yang slide pertama dulu. Greg, videonya oke. Satu, Nasrul Ikhwan. Videonya belum nyala. Todi, Raisa, videonya belum nyala. Oke. Satu, dua, oke. Kemudian slide berikutnya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sip. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.